Awal kalau bikin partnership kan kayak karena belum ada duitnya kan, Bener. gitu, duitnya belum kelihatan, terus kayak yaudahlah ya gampang nanti gitu, semuanya pasti bisa dibahas gitu, tapi ternyata akhirnya banyak yang bubar kan. Bener. Kayaknya keren banget nih company kok tiba-tiba nggak bisa bayar gaji gitu, uangnya nggak cukup untuk bayar gaji, itu tuh momen yang kayak lumayan. Kayak perempuan tuh tidak mengkotak-kotakan dirinya gitu, dia bisa explore ke berbagai interest. Setuju. Pernah ada orang tuh ngomong kayak gini, udahlah perempuan mah sekolah bahasa aja atau ekonomi, nanti juga jadi ibu rumah tangga. Nah kayaknya kata-kata itu tuh lumayan sempet nempel sampai gue nggak akan jadi gitu ya. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Hari ini kita Ngobrol Sore Semaunya hadir bersama Brimo. Yang tidak kalah spesial, Brimo bersama Girls Beyond menghadirkan sesuatu acara yang sangat menarik, yaitu Go Get It Virtual Conference powered by Brimo. Acara ini diselenggarakan selama 3 hari teman-teman, dari tanggal 26 sampai 28 November 2021 dengan menghadirkan lebih dari 10 pembicara yang inspiratif seperti ada Mbak Nana, ada Mbak Dian Sastro, ada Marissa Anita, and many more. Dan gak hanya talk show aja, jadi Go Get It ini nanti hadir dalam konsep 360 virtual conference. Jadi experience-nya bakal beda banget, ada talk show-nya, ada market district dan networking space-nya juga. Dan aku juga akan hadir dan mengisi keynote speech di tanggal 26 November nanti. So don't forget to register yourself to join dengan mengunjungi link gogetit.girlsbeyond.com. Dan hari ini aku kedatangan 2 sosok women leader dari Female Daily yang merupakan beauty platform terbesar di Indonesia. Bintang tamu pertama adalah CEO dari Female Daily, yaitu Mbak Hanifa, dan satu lagi adalah Operational Director Female Daily, yaitu Mbak Novita Imelda yang sering dipanggilnya Mbak Nopai. Hai Mbak Nopai, hai Mbak Hani. Halo. Hai. Ketemu lagi kita. Akhirnya ketemu dengan setting yang berbeda Dengan setting yang berbeda. Di ruang Biasanya dengan setting yang tegang. Betul. Biasa settingannya target. kita nggak ngomongin target kan hari Gak ini. ngomongin target hari ini. By the way, I'm so lucky and I'm so happy that we've been working together for the past few years and so excited for everything yang kita mau lakukan bareng-bareng di tahun 2021 ini dan tahun 2022. Yes, yeah. Dan I know that 2021 have been challenging ya Mbak, has been very challenging, 2020 juga gitu. Tapi kalau kita, by the way 2 bulan lagi 2022 loh. 1,5 bulan kali. Iya, 1,5 bulan. Oh my god, cepat banget ya. Cepat banget ya Mbak. What's the most challenging part Mbak di 2021? Bukan sebagai entrepreneur ya, tapi sebagai human being. Sebagai human being ya. Kalau menurut aku sih uncertainty ya. Ya. Kayak Salah satunya ya. uncertainty, terus kayak rasa tidak amannya cukup besar. Iya. Iya kan? Iya. Itu sih sebenarnya yang challenging. Jadi kayaknya mau ngapa-ngapain tuh jadi kayak lebih susah aja. Iya. Dan nggak tenang nggak sih Mbak? Bener. Kayak nggak punya ketenangan. Betul. Ya. Finding that balance gitu ya, kayak di satu sisi masih tetap pengen ambisius gitu kan, pengen bikin ini bikin itu, melakukan banyak hal, tapi di satu sisi juga banyak keterbatasan. Terus kayak ya udah nggak tenang aja gitu kan, karena Kalau mentally Kayaknya sih masih sehat-sehat aja sih. Alhamdulillah. tadi ada kayaknya tuh di situ. ada kayaknya karena tidak pernah didiagnosa juga gitu. Tapi I think banyak blessing juga ya di pandemi ini gitu. Akhirnya kita jadi bisa grateful dengan little things. Ya, Terus ternyata dengan keterbatasan tadi Mbak Hani bilang, ternyata sebenarnya opportunity-nya Banyak justru juga, banyak juga gitu kan. Female Daily sendiri pun kan kita banyak melakukan banyak inovasi justru di tahun ini kan, dengan keterbatasan yang ada gitu. Yang dulu nggak akan kepikir lah. Gak akan bikin kayak kepikir. gitu. Bener. Nah sebelum kita ngomongin Female Daily, aku selalu penasaran, aku gak pernah nanya ini loh, Mbak Nopai sama Mbak Hani tuh kenal dari mana sih? Kenal di Female Daily. Female Daily. Oh gitu. Iya. Oh jadi tuh kenalnya di Female Daily. Iya, jadi kita virtual friend sebenarnya. Yes. Dipertemukan oleh internet. Gitu. Gimana ceritanya Mbak Hani waktu itu pertama kali? Coba, karena dia yang menemukan aku. Jadi kayak kan Hani di Amerika kan waktu itu, dia udah bikin blog, dari mulai blog pribadi yang kemudian jadi Fashionist Daily dan sekarang jadi Female Daily. Nah aku tuh dulu juga kan sering browsing lah cari apa. Cuman aku inget banget yang aku cari tuh waktu itu kayak jeans
somehow sesimpel jeans nude. Waktu itu belum masuk Indonesia kan itu brandnya, jadi aku search, sama aku ketemu di artikelnya di blognya Hani. Mbak Hani, gitu. Nah habis itu di situ ada artikel lainnya tentang fashion, tentang macam-macam kayak gitu. Terus komen-komennya tuh rame banget, jadi kayak ngobrol, terus kayak ya ketemu teman-teman gitu. Ketemu teman-teman di si komen-komen artikelnya dia. Jadi artikelnya tentang nude jeans, tapi ntar yang dibahas pembantu gitu di situ. Semuanya ya. Semuanya perempuan gitu, jadi kayak nggak ngobrol nyambung. sore semaunya. Ya jadi ketemu di situ, terus kemudian ya Hani bikin forumnya di tahun 2007. Aku jadi termasuk member pertama ya Lahan. Member awal banget deh yang register di Female Daily. Terus ya udah emang sering ngobrol di forumnya Female Daily aja, ketemunya begitu. Oh jadi virtual friends ya awalnya ya? Iya. Oke. Gitu, jadi dulu kita sering chatting pakai Yahoo Messenger ya. Zaman apa sih Yahoo Messenger? Tahu nggak? Udah lama ya? Itu tahun berapa ya? Nggak ngomong ICQ kan? Terus habis itu akhirnya kerja bareng. Iya, akhirnya yang nggak kerja bareng sih pertama-tama karena aku pulang ke sini, terus kita jadi lebih deket kan. Kita lebih deket, terus sering ketemu berapa kali event. Oh ya, basically itu dulu event pertamanya Female Daily yang offline itu, bahkan hanya masih di Amerika ya. Aku yang bikin. Di apartemennya. Di apartemen aku. Jadi event pertama yang bikin tuh aku gitu. Dulu namanya Kelas Dandan. Jadi ya inisiatif sendiri aja, forum dulu member Female Daily, inisiatif bikin event sendiri. Waktu itu ya di apartemen aku rame-rame kayak gitu tuh, sampai udah di event pertama itu udah bikin 2 kelas. Itu 2007 ya kayaknya ya. 2007 Jadi akhir. benar-benar dari building community ya Mbak, emang Iya, base-nya dari adalah awal komunitas. Gitu. Terus Komunitas online yang akhirnya dibawa ke offline, terus akhirnya ya makin deket kan, Iya, karena betul. offline sudah arisan lah yang mau nggak mau tiap bulan ketemu gitu. Terus kalau yang tinggal di luar biasanya buka just tip tuh. Jadi dari dulu tuh udah ada just tip ya di Female Daily. terus pas just tip-nya datang ketemu kan. Heboh tuh kan pasti. Heboh. Terus nah yang lucu lagi dulu tuh aku sama Hani hamilnya bareng. Hani anak kedua, aku anak pertama. Jadi pas ketemu tuh kayak anak kita udah lahir gitu ya, 3 bulanan gitu. Iya, pas akhirnya ketemu. Pas pertama ketemu gitu, pas Hani pulang dari Amerika, ya itu pertama ketemu bawa bayi ya. Nah Mbak, tapi kan biasanya tuh ya sekarang anak-anak muda tuh banyak banget bisnis bareng sama temen. Dan pasti tuh ada aja permasalahannya kan. How do you balance professionalism dengan friendship sih? Apa itu nggak perlu dibalance sebenarnya? Aku sih nggak pernah ngebalance. Sebenarnya Emang kalau dari balance. kayaknya berjalan gitu aja ya gitu. Cuma kita tuh dari awal emang udah langsung on papernya tuh jelas banget gitu loh. Nah, itu yang itu harus penting banget. Betul. Gitu. Jadi kayak misalnya share-nya tuh berapa apa yang dilakukan, seperti itu tuh on paper udah jelas. Hitam di atas gitu. putih lah ya Mbak. Bener-bener harus ada hitam di atas Terus putihnya. pembagian gitu. job desk-nya juga jelas Jelas, gitu, ya, kayak itu. lu ngerjain apa, gue ngerjain apa, posisinya di mana segala macam. Ya jadi ya udah emang profesional aja. Iya, dan biasanya tuh di awal kalau bikin partnership kan kayak karena belum ada duitnya kan, gitu, duitnya belum kelihatan, terus kayak yaudah ya gampang nanti gitu, semuanya pasti bisa dibahas gitu, tapi ternyata akhirnya banyak yang bubar kan. Bener, Gara-gara akhirnya banyak yang cekcok gara-gara itu kan. Gara-gara itu udah ngeliat duitnya, terus kayak ngerasa gue kan kontribusinya lebih besar dan lain-lain, jadi gitu. Oke, jadi ya itu penting ya tadi hitam di atas putih itu very important ya Mbak. Yes. Nah, Jangan ngerasa nggak enak gitu di awal. Iya benar. Karena pasti banyak kayak gitu sih, apalagi yang muda-muda, anak-anak muda sama teman-teman. Karena waktu when I started my business itu nggak ada sama sekali hitam di atas putih. Gitu. Waktu creative partner, nah makanya uangku dia bilang kabur. By the way, uangku dibawa kabur sama teman sendiri. Gara-gara tadi itu, jadi penting banget untuk punya. Karena tadi nggak ada duit, terus sekarang kelihatan duitnya. Jadi hitam di atas putih itu very important. Nah, Mbak Hani udah mulai nulis blog tahun 1999. Disebut Kan tadinya lu nggak mau nyebut umur kan. Aku masih small. itu juga aku tuh masih SD. Beda dikit. Nah, akhirnya bisa sampai sekarang gitu, Mbak. Pernah nggak sih Mbak pernah mikir gak sih dari waktu itu nulis blog itu waktu tahun 1999 sampai akhirnya menjadi sesuatu yang besar banget? Oke. Jadi waktu mulai tahun 99 itu tuh blog-blog keseharian aja sih gitu. Aku waktu itu masih kuliah gitu. Jadi tempat buat aku belajar nulis, sharing. Semua kan? Enggak. Baru tahun kedua lah.
Terus ya cerita aja gitulah sehari-harinya tuh seperti apa gitu, dan banyak teman-teman di sini yang ngebacain kan kayak pengen tahu seperti apa kehidupan gue di sana gitu. Dan dulu kan belum ada Instagram ya, belum ada Facebook dan lain-lain, jadi nggak bisa update. Sumbernya gitu. cuma dari blog. Sumbernya cuma dari blog atau dari email gitu. Nah terus akhirnya di 2005 di Amerika tuh udah mulai ada tuh blog-blog yang lebih spesifik gitu kan, kayak misalnya tentang fotografer, tentang kuliner, tentang travel dan lain-lain, fashion, beauty gitu. Nah di situ aku ngelihat kayaknya menarik juga ya kalau bikin sesuatu yang blog yang lebih fokus gitu kan, sesuai dengan interestnya aku. Dan pada saat itu interestnya di fashion dan beauty gitu. Apalagi teman-teman di sini ya kayak Nopai gitu kan juga suka nanya kan kayak lagi musim apa sih di sana, lo habis beli apa sih Mbak blognya? Pertama tuh Fashion is Daily gitu. Terus walaupun blog pertamanya tuh lebih tentang beauty sebenarnya gitu. Ya kan blog pertama masih ada tuh Februari 2005. Nah terus aku ngelihat bloggers di sana tuh udah lebih di-treat sebagai media lah ya, mungkin belum sama sih kedudukannya dengan media, tapi udah mulai diperhitungkan gitu. Terus aku ngelihat kayaknya di Indonesia juga akan seperti itu nih beberapa tahun kemudian gitu. Jadi ya udah aku bikin yang spesifik tentang beauty dan fashion, dan tadinya tuh buat teman-teman aja gitu, tapi ternyata orang kalau googling dan lain-lain masuknya ke situ kan, dan pada ngobrol di artikelnya, terus ngelihat ini perempuan-perempuan ini harus difasilitasi dengan komunitasnya wadah. kuat banget ya Mbak. Kuat banget dari awal gitu, dan untuk memperkuat itu akhirnya dibikin forum discussionnya gitu. Itu tahun 2007 ya? 2007. Nah akhirnya jadi Female Daily dan fokusnya beauty gimana Mbak perjalanannya? Nah, itu panjang sih. Jadi di awal pas masih di sana tuh udah profitable sih, jadi waktu itu udah ada digital agency yang memang pasang ads-nya di situ gitu. Jadi kayak nggak diapa-apain aja tuh lumayan ada uangnya gitu setiap bulan. Jadi aku pikir kalau aku pulang fokusin di sini dibikin besar tuh bisa berpotensi banget gitu, bisa jadi sesuatu. Nah akhirnya pas pulang ya udah langsung fokus di situ, ngegedein, bikin tim sales dan lain-lain. Dulu sih mikirnya kan cuma media ya, basically blog gitu. Jadi kayak pengen punya media online yang khusus untuk perempuan gitu kan. Jadi dulu bikin segala macam daily, dari Female Daily, Travelers Daily, Post Daily, Closet Daily dan lain-lain gitu. Karena sebenarnya memulai itu kan gampang ya, maintainingnya itu yang susah. Bener. Ya udah bikin aja hari ini jadi gitu. Tapi habis itu growth-nya tuh semuanya tuh sedikit-sedikit lah gitu. Karena resourcesnya limited, tapi banyak banget yang mesti digedein gitu. Iya, resource-nya tuh sangat-sangat limited. Nah, sampai akhirnya di 2014 aku ikutan Endeavor Entrepreneur kan. Itu kayak a group of network of seasoned entrepreneurs, mentor dan lain-lain gitu. Dan itu tuh kayak berasa banget gunanya tuh mentor dan orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita gitu. Terus akhirnya ketemu di situ dan kayak di-grilled lah ya. Bisnisnya gitu, di-drill banget dan dilihat ternyata ini bisnisnya nggak fokus ya, nggak fokus sama sekali. Padahal dan kita udah ngerasa udah fokus di perempuan. Ternyata itu masih kurang fokus. Ternyata tetap dibilang kurang fokus. Iya, jadi disuruh cari kayak your strength tuh apa sih sebenarnya gitu, mau winnya di market yang seperti apa. Akhirnya kita balik terus dig deeper ya, lihat datanya, lihat analytics yang masuk, conversation yang ada di forum, terus kayak klien-klien kita tuh dari industri mana aja gitu, dan ternyata benang merah dari semuanya tuh beauty. Gitu. Bahkan meskipun namanya Fashion is Daily, kayak 80% conversation dan klien kita tuh beauty. Jadi terus kalau kita bikin event tuh, event beauty tuh langsung 1 jam tuh sold out gitu. Jadi beauty creates conversation, dan emang banyak banget data-data yang bisa dipelajari aja sih seputar beauty ya. Makanya fokusnya ke situ ya Mbak. Fokusnya ke di situ ganti tuh namanya jadi Female Daily karena udah nggak relate kan kalau namanya Fashion is Daily. Tapi kalau misalnya kita lihat industri beauty ya Mbak, tahun ini especially gitu ya. Menurut Mbak Hani dan Mbak Nopai, what's the big difference dibanding tahun-tahun sebelumnya? Aduh, beda banget ya, jauh banget gitu. Cepet banget sekarang ya, tuh kita tuh bisa pakai skincare atau makeup benar-benar semuanya local brand gitu, karena saking udah banyak banget dan bagus-bagus local brand yang sekarang. Pilihannya udah banyak banget, jadi kayak setiap minggu deh ada launch, nggak brand baru, produk baru. Dan yang sekarang lagi cooking up itu juga banyak gitu ya. Jadi itu juga amazing ya. Itu di saat pandemi orang tuh kayaknya stop, justru kayak beauty tuh malah naik ya. Malah thriving ya benar. Dan sekarang local brands dan opsinya sekarang semakin banyak ya Mbak. Makin banyak. Dan keren-keren gitu ya, maksudnya bukan cuma dari sisi branding dan packaging, tapi memang the quality produknya bagus. Bagus gitu. And it's very important juga kan ya Mbak, for us, for Female Daily to support local beauty entrepreneurs pastinya.
Nah Mbak Hani, kan you are a woman leader ya, a womanpreneur gitu. Dan bikin platform juga fokusnya untuk perempuan juga. Kalau misalkan dilihat Mbak, sebenarnya current condition perempuan di Indonesia itu seperti apa sih, dan potensi perempuan di Indonesia? Langsung pertanyaannya berat. Perempuan, menurut aku sih perempuan sekarang tuh udah diuntungkan banget ya harusnya dengan kondisi yang ada gitu. Karena banyak orang-orang, misalnya kan kita beda generasi ya. Generasi aku, generasi yang di atas aku tuh udah banyak banget yang paving the way gitu kan buat the next generation gitu kan, supaya mereka bisa lebih berkarya. Terus ruang buat perempuan berkarya juga udah luas banget gitu sekarang dengan adanya teknologi, social media dan lain-lain gitu. Tinggal gimana kita bisa memanfaatkannya aja gitu. Kayak misalnya dulu di Female Daily pas ada forum itu kan ya orang lihatnya mungkin cuma kayak forum diskusi, apa sih nih ngomong-ngomong nggak jelas gitu ya, ngobrol nggak jelas. Tapi ternyata di situ banyak banget kan yang akhirnya bikin beauty brand, yang akhirnya bikin e-commerce, buka just tip, ketemu business partner dan lain-lain. Ya termasuk gitu. kita kan ketemu bisnis partner. Jadi kayak sebenarnya toolsnya udah ada gitu, tinggal gimana kita meleverage semua ini gitu. Dan kalau Mbak Nopa ngeliatnya sama nggak kayak gitu juga? Apa misalkan ada nggak sih Mbak limitasi sebagai woman entrepreneur di Indonesia atau woman leader? Kayaknya aku tuh nggak ngerasa begitu ya, mungkin karena basically aku dibesarkan di keluarga tradisional. Ibuku nggak kerja gitu ya, tapi tuh kayak aku nggak pernah ngerasa bahwa ada limitasi bahwa oh kalau perempuan nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Enggak sih kayaknya. Kayak ya mau sekolah aja, mau kerja aja, mau bikin perusahaan ya bikin perusahaan gitu. Jadi kayak tapi kita tahu lah bahwa it's a privilege banget gitu untuk punya keluarga yang seperti itu, karena masih banyak banget kan yang pemikirannya bahwa perempuan ya harus di rumah gitu kan, harus ngurus keluarga aja dan lain-lain gitu. Dan kadang-kadang yang sedih itu adalah perempuan tuh nggak dikasih pilihan, kadang-kadang mereka tuh nggak bisa memilih, karena kan sebenarnya yang paling penting adalah sebenarnya menurut aku perempuan harusnya bisa memilih apapun yang mereka mau kerjakan kan. Mereka mau di rumah ya itu pilihan mereka, itu juga udah susah banget gitu kan. Mereka mau berkarya juga itu pilihan mereka. Jadi semoga lebih banyak perempuan di Indonesia yang lebih berdaya. Betul, lebih berdaya. Nah Mbak Nopai, sekarang tadi udah ngobrol sama Mbak Hani, sekarang aku mau sama Mbak Nopai. Waktu itu apa sih yang Mbak Nopai lihat, akhirnya Mbak Nopai oke, gue mau jalan bareng sama Mbak Hani deh untuk bangun ini. Nih alasan awalnya tuh agak-agak kurang inspirasional sih sebenarnya ya. Jadi gini, aku tuh sebelumnya aku tuh dari bahkan kayak sebelum lulus kuliah tuh udah kerja gitu ya. Ya udah kerja, jadi kerja cukup lama tuh kayak 10 tahun kerja. Terus memutuskan berhenti saat punya anak. Jadi aku sempat berhenti 3 tahun, tapi ternyata nggak kuat gitu loh, nggak kuat kayak, aduh gue tuh mesti ngerjain sesuatu gitu. Nah di saat yang entah kenapa itu di saat yang bersamaan itu, Hani tuh tiba-tiba, Pai mau ketemu dong ngobrol, dan dia nawarin opportunity untuk join di Female Daily. Nah kan emang dari dulu udah aktif ya di Female Daily, dan udah believe dengan potensinya Female Daily dan segala macam. Meskipun waktu itu sih ngelihatnya kayak itu tadi yang Hani bilang bahwa kita tuh pengen bikin digital media online buat perempuan gitu, fokus di perempuan gitu. Jadi waktu itu sesimpel itu sih. Itu tahun berapa ya Mbak? 2011. Gitu. Jadi aku waktu itu ngelihat nih dia kan di rumah aja gitu ya. Tiap hari ke mall gitu, jadi udah belanja terus, mendingan uangnya gitu. Iya, itu pas kayak gue harus kerja nih, tiba-tiba datang tawaran nih. Oke, jadi kalau orang lain tuh jadi kerja digaji, kalau aku masukin uang ya. Harus kayak gitu tuh ya Mbak Ani ya. Kalau berarti apa Mbak, dari Mbak Hani dan Mbak Nopai, pembelajaran terbesar selama membangun Female Daily apa? Sebenarnya proses belajarnya tuh banyak banget sih, dari setiap stage, dari tadinya cuma 3 orang, 10 orang, sekarang 100 orang lebih, itu challenge-nya kan beda-beda ya, selalu ada proses belajar. Cuman aku ingat satu momen tuh dimana yang kayak Female Daily tuh udah oke banget loh, kan kalau di awal-awal ya kita tuh kalau nawarin kayak ke satu brand ngiklan yuk di Female Daily atau campaign yuk di Female Daily tuh kayak susah banget jelasin kayak Female Daily apa juga tuh susah banget gitu kan. Tapi tuh kayak ada di satu waktu kayaknya udah oke nih, campaign banyak, ini banyak, tapi ada ketemu di 1 bulan tiba-tiba mau bayar gaji uangnya nggak cukup. Gitu. Nah di situ sih proses belajar yang kayak yang paling penting itu cash flow. Cash flow tuh penting banget gitu. Mau punya produk sebagus apapun, udah banyak ini, tapi terus nggak bisa manage the cash, itu tuh gimana gitu. Jadi itu sih buat aku tuh, aku inget banget ada tiba-tiba
kayaknya keren banget nih company kok tiba-tiba nggak bisa bayar gaji gitu, uangnya nggak cukup untuk bayar gaji. Itu tuh momen yang kayak lumayan bentuk banget gitu. Kalau Mbak Hani apa? Banyak sih ya pastinya. Kalau tadi tuh nyambung sama soal partnership itu, menurut aku tuh penting banget untuk punya partner di mana kita tuh apa ya, kayak sama-sama tahu sebenarnya bensin kita tuh sebanyak apa sih untuk lari gitu, untuk ke depan. Visi kita tuh sama nggak sih gitu. Itu tuh penting banget gitu. Itu salah satu yang bisa bikin kita juga lumayan bertahan kan sampai sekarang gitu, karena selalu ngukur kayak kemampuan dan juga apa ya, kegigihan ke depan kemauan itu seperti apa gitu. Dan mungkin paling penting juga adalah punya tim yang punya satu visi misi ya, Mbak Hani dan Mbak Nopai. Nah, ngomongin soal tim kan kita tahu bahwa Female Daily ini karyawannya atau timnya banyaknya perempuan kan, Mbak? Iya nggak sih, bener nggak? Iya, 70-80 ya. 70-80% perempuan. Menurut Mbak Hani dan Mbak Nopai, apa sih menariknya sebuah perusahaan yang employee-nya didominasi oleh perempuan? Kayak berantakan. Karena setiap meja tuh make upnya, sepatunya apa segala macam. Setiap meja ada sepatunya 5 apa 10 ya. Masa sih? Iya. Itu dulu ya. For every occasion ya. Iya, kalau yang bagian tech tuh kan kosong semua mejanya. Tapi ngomongin itu kayak perempuan itu menarik, mereka tuh multitasking sih. Iya, multitasking terus kayak agile gitu ya. Jadi kita tuh kan kayak meskipun ya sebenarnya company udah cukup mature, tapi tuh kayak selalu mentalnya kayak startup kan, kayak mencoba produk baru, bikin event baru. Nah, si perempuan-perempuan ini tuh ternyata adaptasinya tuh setinggi itu gitu. Nggak yang kayak ribet gitu loh, enggak sih. Kalau Mbak Hani? Iya, apa namanya, aku ngeliatnya tuh kalau perempuan kan sebenarnya apalagi yang udah bersuami, udah punya anak gitu kan pasti keribetannya bertambah kan. Kadang anaknya sakit harus ambil rapot apa segala macam. Tapi ternyata selesai-selesai aja gitu ya kerjaannya, dan itu tuh tidak menghambat sama sekali gitu. Mereka tetap bisa berkarya di kantor, bisa tetap produktif juga di rumah, dan bahkan maksudnya mereka melakukan itu dengan tetap make up gitu kan, tetap rapi dan lain-lain, tetap sempat nonton drakor juga gitu. Kayak wow, luar biasa ya ini ngatur waktunya gitu. Mbak, tapi kalau tuh kan pasti kan tetap masih ada cowok-cowok kan yang bekerja di Female Daily gitu. Kalau point of view-nya mereka, perspektifnya mereka gimana Mbak, disekelilingi sama semua timnya cewek-cewek? Aku selalu penasaran sih. Mereka merasa tapi tertindas. banyak loh yang cowok-cowok itu tuh kayak udah 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun di Female Daily gitu. Harusnya sih mereka betah-betah aja berarti ya. Iya, kayaknya tuh istri-istrinya mereka bersyukur banget sih, karena jadi si suaminya tuh jadi lebih tahu kan perempuan emang begini ya, emang make upnya banyak ya, emang harus belanja terus dan lain-lain gitu. Dan satu lagi yang aku lihat tuh perempuan tuh ini ya seneng banget untuk explore interestnya mereka gitu. Jadi banyak di kantor tuh yang misalnya dia tuh sebenarnya accounting ya misalnya kerjaannya, tapi ternyata dia juga suka fashion design, atau dia tuh suka makeup, ada yang graphic designer tapi dia seneng banget tampil untuk jadi MC dan lain-lain gitu. Ada yang apa namanya kerjanya sales tapi dia juga senang olahraga sampai akhirnya dapat sertifikat dan bisa ngajar gitu, jadi instruktur olahraga. Jadi kayak perempuan tuh tidak mengkotak-kotakan dirinya gitu, dia bisa explore ke berbagai interest. Jadi juga menyenangkan ya working environment ya. Mbak Hani sama Nopai, sebelum kita ngomong yang lebih serius, apa yang Mbak Nopai kagumi dari Mbak Hani, dan apa yang Mbak Hani kagumi dari Mbak Nopai? Ini tuh rada susah banget loh, meskipun kita tuh ya partneran berapa, nggak pernah tuh saling muji, Ti. Oke. Itu susah banget gitu. Tapi itu ada bagusnya tau Mbak. Jadi kayak aku sama Jackson tuh sahabat aku. Kita tuh gak pernah memuji sama lain. Meskipun dia Nah, coba Mbak, untuk pertama kalinya di Ngobrol Sore Semaunya, coba Mbak Nopai memuji Mbak Hani dan Mbak Hani memuji Mbak Nopai. Kalau aku tuh gini, dari pertama kenal Hani join gitu ya kan, sebenarnya bener-bener intens tuh justru setelah jadi business partner. Lagi dulu temenan ya nggak intens banget gitu. Jadi setelah jadi business partner, aku tuh ngeliat Hani tuh pemimpi yang sangat besar gitu. Dia tuh bahkan kayak dulu tuh, ini orang gila ya, kan kayak mimpi ini mimpi itu, kayak dia tuh ada lah banyak lah yang dibahas. Nah tapi nggak cuma mimpi, tapi terus dia yuk mimpinya ini kita bikin stepnya apa nextnya. Terus nextnya adalah dia itu keras kepala gitu loh, Orangnya tuh ngotot banget, kalau bahasa kerennya persisten kali ya. Cuman ya itu
ngotot banget gitu. Meskipun kan orangnya keras kepala, tapi ini in positive way gitu loh. Oke. Kalau Mbak Hani buat Mbak Nopai? Banyak sih, banyak kok Pak. Cuma keluar aja gitu. Cuman nggak pernah bisa dalam hati ya. Iya, dia tuh apa ya, salah satunya konsisten. Ya kan, konsisten dalam banyak hal lah, terutama kayak makeup, Luar apa biasa. semua. Mau meeting sama dia jam 11 malam, Tetep jam on. 6 pagi tetap akan seperti ini. Oh gitu. iya? Jadi konsistennya luar biasa sih. Terus orangnya juga organize banget gitu kan, semuanya ya, dalam semua hal, di rumah, di kantor, urusan meeting, filing apa segala macam, itu dia organize banget. Terus apa ya, dia komplement gue banget ya kan, terutama juga dalam bisnis. Dia oke banget di Excel. Kalau ini di Word ya. Gue yang bagian mengarang-arang aja gitu. Dia nulis angka tapi di Word. Gimana caranya? Kan bisa hitung. Ini saling compliment each other ya. Yes, banget. Banyak pasti ya. Oke, nah dan saat ini kan Female Daily juga bergabung nih Mbak kan, jadi keluarga besarnya City Corp gitu dengan digital media yang lain gitu. Waktu itu kenapa Mbak Hanifa dan Mbak Nopai yakin mau bergabung ke City Corp? Oke, itu ceritanya jadi gini. Jadi waktu kita bikin bisnis sebenarnya kan kayak bisnis-bisnis lainnya ya, kita mikirnya kayak ini akan kita besarin sampai nanti buat anak-anak kita apa segala macam gitu kan, kayak bisnis-bisnis zaman dulu gitu. Tapi setelah ada digital venture capital dan lain-lain, ada yang invest di kita jadi ngerasa oh emang kalau mau besar tuh dan mau besarnya cepat itu harus kolaborasi gitu kan ya, harus bergabung dengan orang-orang yang emang udah lebih experience, butuh modal banyak dan lain-lain gitu. Terus aku ingat banget di 2014 ya, kayaknya 2014 kita tuh duduk bareng dan kayak kita mikir 5 tahun lagi kita mau kemana sih gitu, Female Daily mau dibawa kemana apa segala macam. Dan itu kita tulis ya. Dan itu ditulis gitu. Dan salah satu yang ditulis itu adalah kita pengen banget Female Daily tuh kayaknya nih 5 tahun lagi akan bergabung, diakuisisi atau diinvest besar-besaran oleh satu perusahaan besar gitu, kayak konglomerasi gitu, either di media atau mungkin di beauty dan lain-lain. Waktu itu tuh belum kebayang ya seperti apa gitu. Dan kita juga baru nyadar setelah 2019 kita gabung sama City Corp, baru lihat-lihat lagi tuh catatannya, gila ternyata kita tuh pernah nulis seperti ini loh gitu. Iya, dan beneran dalam 5 tahun gitu. Jadi kayak wow, emang harus percaya dengan the power of mimpi gitu, visualisasi dan lain-lain gitu. Nah, kenapa waktu itu mau sama City Corp? Karena sebenarnya ketemu City Corp-nya juga nggak ini ya, nggak kayak oke, mari kita cari orang dari City Corp gitu kan. Itu nggak sengaja banget gitu. Tapi memang setelah dilihat dulu tuh kayak nggak tahu-tahu banget sebenarnya City Corp tuh ada apa aja gitu kan. Tapi pas setelah dilihat lagi, wow, ada medianya banyak banget gitu kan ya, TV, Detik Network dan lain-lain gitu. Terus juga dari sisi retailnya ada mallnya, ada Transmart, ada apalagi banyak fashion businessnya juga gitu. Terus belum banking apa segala macam kayak semua ada gitu. Terus kita juga ngelihat kan dari sisi Female Daily-nya sendiri kita mau kemana gitu. Dan kalau dilihat kita tuh udah gede di beauty, kita pengen banget bisa punya retail beauty gitu kan, e-commerce, online, offline, retail. Terus juga pengen membawa banyak brand-brand luar ke Indonesia, pengen bantu ngebesarin brand-brand lokal juga gitu. Dan di situ kita ngelihat banget, wow, on paper nih cocok banget ya ternyata sama City Corp, karena City Corp punya semua tools yang kayak kita butuhkan gitu. Supaya bisa lebih cepat kan supaya bisa lebih cepat gitu growingnya. Waktu itu di 2019 dan salah satunya yaitu ya karena kolaborasi, karena kita ngelihat kita punya mimpi ke depan yang sama gitu, apalagi setelah ketemu Bapak gitu kan. Pertamanya belum ketemu Bapak tuh, setelah ketemu Bapak ya udah ternyata Bapak juga punya mimpi, punya visi di beauty gitu, dan percaya dengan potensi of the beauty industry gitu. Dan buat kita juga kita tuh udah ngejalanin ini lama berdua, kayak kita lagi gitu kan, kayak butuh sesuatu yang baru juga gitu. Dan ya Bapak kan salah satu sosok yang inspiring banget ya, from zero to hero. Terus kayak kita pengen juga belajar banyak nih dari Bapak gitu kan, gimana biar bisa lebih berani bermimpi besar lagi gitu kan, bisa punya ambisi dan lain-lain gitu. Kayak ya udah, itu salah satu ininya juga sih. Berarti setelah gabung di City Corp gitu, jadi keluarga besar gitu ya Mbak. Berarti apa mimpinya 5 tahun ke depan untuk Female Daily? 5 years Female Daily akan seperti apa? Mungkin Mbak Hani juga Mbak Nopai bisa ngasih hint sedikit kali ya, kayak kita lagi ngerjain apa gitu. Sebenarnya kalau mikirin potensi 5 tahun ke depan tuh jujur agak
merinding ya. Merinding karena sebenarnya potensinya tuh gede banget gitu. Misalnya dari ada 100 potensi yang ada, kayak kita mungkin baru melakukan 1-2 hal aja gitu kan barengan, karena dari 2019 terus akhir terus pandemi kan, kita banyak yang pending gitu. Kayak we barely scratch the surface gitu. Jadi banyak banget ya potensinya, dan senang banget salah satu highlight dari 2021 ini karena akhirnya bisa kerja bareng secara intens sama Putri dan tim yang idenya keren-keren banget. Dan kita udah lihat ya di akhir tahun ini aja kita akan bikin Go Get It Conference yang gede banget, terus ada Best of Beauty Awards dengan yang seru banget, konsepnya yang beda, baru banget gitu, keren banget. Terus kita juga lagi semangat-semangatnya kan bikin plan buat 2022 yang wow ambisius banget, gede banget. Dan kayaknya mimpi kita kan yaitu kita sekarang udah ada at the forefront of the beauty ecosystem gitu, tapi maunya tentu bisa di-amplify dengan jauh lebih besar lagi, dan bukan cuma ada di kota besar tapi juga di kota-kota kecil dan lain-lain. Jadi cannot wait. Cannot wait. Oke, kita sebelum mengakhiri pembicaraan kita main game dulu. Kayak Mbak Nopai dari tadi udah dekat ya mau main game. Udah nyontek apa di gamenya? Kompetitif. Oke, jadi gamenya Mbak Nopai, Mbak Hani ini adalah jawab semaunya. Jadi aku akan ngasih sentence, nanti Mbak Hani sama Mbak Nopai tinggal menjawab aja. Oke, tinggal dilanjutin. Kita ke Mbak Nopai, habis itu langsung ke Mbak Hani ya. Jadi nggak boleh mikir ya, harus cepet. Oke. Ketika bangun pagi, hal apa yang langsung gue pikirin? Hari ini pakai baju apa ya? Snooze langsung, kayak nggak bisa mikir apa-apa, langsung snooze aja. Waktu kecil hal apa yang paling memalukan atau unik yang pernah gue lakukan atau gue alami? Apa ya? Kayaknya makan bakmi 3 mangkok dalam waktu kayak berapa menit gitu. Pokoknya pernah ikut makan bakmi itu cepet banget. Terus gak boleh mikir, yang kepikir kok itu ya. Mbak Hani apa? Aku punya becak langganan. Oke, itu lumayan. Kalau sekarang Gojek. Iya benar. Oke, orang nggak banyak yang tahu kalau gue itu orangnya Introvert. Gue mau jawab itu tadi buat gue. Introvert ya. Oke. Mbak Hani juga. Iya. Introvert. Jadi sebenarnya selama pandemi ini gue baik-baik aja gitu. Karena mentally lebih produktif ya. Mentally aman. Oke. Gue paling bete kalau menghadapi situasi seperti tiba-tiba harus speech. Oke. Bete banyak ya, nunggu sih salah satunya. Sama. Nunggu dan ya dalam ketidakpastian gitu betul. kan. Nggak punya kontrol. Teman-teman gue bilang kalau gue orangnya seperti, atau gue orangnya kayak galak. Oke. Apa Pai? Orang tuh ngeliatnya lu pendiam ya? Iya, pendiam. Terus kayak lemah lembut ya kan. Terus kayak kurang punya ambisi gitu kan. Gitu. Padahal kebalikannya ya. Mbak Hani kan sangat ambisius ya. Oke, gue merasa feel alive saat belanja. Rasional banget sih jawaban gue. Mbak Hani apa? Feel alive ketika abis ini kayak menggolkan sesuatu sih gitu kan. Sama aku juga. Oke, nasihat terbaik yang pernah orang berikan ke gue adalah, kalau aku dari salah satu mentor sih di awal-awal ya, itu tuh dia selalu bilang kayak you have to find your strength sih basically gitu, dan setiap orang tuh pasti punya kekuatannya masing-masing gitu, and you owe it to yourself to find your strength. Itu tuh kayak di aku tuh kena banget gitu, dan itu juga selalu yang aku sampaikan gitulah kalau misalnya lagi sharing-sharing kayak di webinar gitu-gitu. Kita harus tahu kekuatan kita ya. Yes. Mbak Nopai? Kayaknya ini bukan nasihat terbaik ya, tapi ini nasihat yang menyebalkan gitu. Jadi pernah ada orang tuh ngomong kayak gini, udahlah perempuan mah sekolah bahasa aja atau ekonomi, nanti juga jadi ibu rumah tangga. Nah kayaknya kata-kata itu tuh lumayan sempet nempel sampai gue gak akan jadi gitu ya. Oke. Gitu. Malah kebalikannya ya. Gitu. Kayak iya sih, benar. Oke. Terakhir, menurut gue kebahagiaan adalah, Mbak jangan bilang shopping lagi ya, kebahagiaan. Bisa tidur cukup dengan enak. Oh iya, itu kebahagiaan sih, benar. Kebahagiaan when you're at peace with yourself, kayaknya ketika apa yang ada di pikiran lo sama di hati lo tuh in harmony, itu kayaknya so peaceful. Iya, dan itu kadang susah ya Mbak, bisa Yes, mencapai iya, titik itu. Iya, Butuh proses. Kepalanya beda lagi. Oke, Mbak terakhir, ini setiap di NSS aku selalu bertanya ini gitu ya, karena kan obrolan kita akan stay forever di YouTube. Jadi nanti kalau misalkan Mbak Hani dan Mbak Nopai nonton lagi Ngobrol Sore Semaunya episode kita in 5 years,
apa yang Mbak Hani dan Mbak Nopay ingin sampaikan ke diri sendiri di 5 tahun ke depan yang lagi nonton. Oke. Mbak Nopay dulu mungkin, nih ada Mbak Nopay 5 tahun ke depan lagi nonton. Mau ngomong apa? 5 tahun ke depan kan umurnya udah lambah 5 ya. Jadi tetap mesti diingetin, don't limit yourself. Karena kadang-kadang tuh kan kita ngelimit karena kondisi ya, karena udah lebih tua, karena pandemi. Nah itu mesti terus ingat bahwa don't limit yourself. Kalau Mbak Hani? Kalau aku tuh sekarang tuh lagi di kondisi yang lumayan sibuk banget sih, kayak it's the busiest inilah in my life gitu, secara personal dan juga profesional gitu. Tapi maksudnya kayaknya 5 tahun lagi. Kalau sekarang sih aku ngeliat diri aku tuh banyak ininya sih, I'm my own worst critic gitu, kayak harusnya masih bisa nih lebih disiplin lagi, bisa lebih bagus lagi performance-nya apalah segala macam gitu. Tapi biasanya kalau kita ngelihat beberapa tahun kebelakang kan udah jadi lebih baik tuh ke diri sendiri gitu. Jadi mungkin 5 tahun lagi aku akan bilang kayak ya you've tried your best gitu, despite everything, terus tetap mau berusaha untuk menjalankan yang terbaik, memperjuangkan yang lebih baik lagi buat aku sendiri, buat keluarga, buat tim di kantor dan buat semuanya. So yes, good job. Oke, Mbak Nopay, Mbak Hani, thank you so much. Thank you. Terima kasih juga for untuk having teman-teman yang us. sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya di CXO Media setiap hari Kamis jam 6 sore, dan bisa dengerin full versionnya di Spotify. Bye bye.